Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya bahas lagi aplikasi penghasil uang. Oke, tapi disclaimer dulu, yang saya bahas ini adalah aplikasi penghasil uang tipu menipu teman-teman ya, money game, skema ponzi. Yaitu adalah aplikasi Pfizer penghasil uang. Oke, namanya kalau nggak salah Pfizer Health gitu ya, Pfizer Health penghasil uang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Aja. Sebetulnya sudah pernah saya bahas ya, sekali ya, baru sekali saya bahas, dan ya banyak juga sih yang mendukung gitu ya, mendukung channel saya supaya lebih lebih semangat lagi membongkar investasi bodong, money games, skema ponzi yang mereka bilang aplikasi penghasil uang, padahal ujung-ujungnya menjadi penipuan gitu. Ya biasa, aplikasi seperti Pfizer Health itu membayarnya di awal, dan siapa yang dibayar, yang diuntungkan siapa? Kaki tangannya, endorsernya, dan remah-remahnya untuk pemain ponzi. Oke, karena selalu saya katakan teman-teman ya, bahwa di balik investasi bodong, money game, skema ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi penikmat serta menjadi pemeliharanya, yaitu para pemain ponzi. Kalau kata Pak Chandra Teja, mereka itu bebek-bebek culas yang mencari bebek-bebek dungu gitu. Nah, oke, langsung saja di sini. Sebetulnya penjelasan lengkapnya sudah saya bikin di video yang satu itu tersebut. Teman-teman bisa cek saja di deskripsi videonya, nanti saya sematkan. Nah, di sini ada yang komen nih. Ini komentar orang-orang terpilih. Hebat ya. Pfizer Health, situsnya real, no scam. Saya sudah pengalaman berinvest di situs tersebut. Wah, pengalaman apa? Aplikasinya atau situsnya atau aplikasinya saja itu baru seumur jagung. Sok-sokan bilang pengalaman. Kalau pengalaman di ponzi mungkin iya gitu kan. Biasanya orang-orang seperti ini adalah residivis ponzi, penikmat investasi bodong gitu. Kenapa saya katakan residivis? Karena money game, skema ponzi itu kan kejahatan. Investasi bodong, skema ponzi bukan hanya kejahatan, tapi diharamkan juga oleh agama ya, meskipun semua kejahatan pasti diharamkan gitu ya. Intinya sama saja seperti pencuri, maling, ya, seperti itu. Jadi ya saya katakannya residivis saja, bermain di aplikasi ponzi satu dan yang lainnya gitu. Ketika aplikasi yang satu scam, contoh katakanlah PP infrastruktur abal-abal, sudah scam, sekarang muncul Pfizer Health, loncat gitu kan, itu kan kayak residivis gitu. Terus di sini, apalagi sekarang sudah meluncurkan APK Pfizer Health. Jadi orang-orang bakal percaya di perusahaan Pfizer Health tanpa ada keraguan berinvest. Hati-hati bang kalau buat konten, udah mah gak pakai disclaimer. Pfizer Health perusahaannya bukan ecek-ecek, jadi jangan dianggap remeh. Nah, kenapa saya bikin video ini? Ya karena ada komentar bebek culas gitu, yang lagi nyari orang awam gitu. Atau bisa dikatakan ini bebek culas dan dungu juga gitu. Nah, oke. Dari komentar ini saya tergerak lagi untuk bikin konten tentang Pfizer Health, oke? Supaya orang awam tidak terpleset gitu ya dengan istilah dari orang ini. Memang Pfizer Health itu memang ada. Kalau teman-teman yang sudah vaksin pasti tahu vaksin Pfizer. Oke, jadi Pfizer itu nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi jangan skip videonya, pastikan simak sampai selesai. Intinya Pfizer Health itu ada.
tapi bukan Pfizer Health aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini ada lagi. Dia lagi nih, kan saya bilang tadi, ini orang khusus ya yang saya reaction ini ya. Namanya Ringo. Yang jelas bukan Ringo yang artis itu, bukan, tapi ini Ringo Saputra. Oke. Nah, di sini dia bilang susah sih kalau punya masalah hati. Nah, ini tuh komentar klasik. Saya ngasih edukasi, ngasih informasi supaya orang awam tidak terjerumus dibilangnya masalah hati, iri. Gini ya bos ya. Kalau masalah hati, katakanlah saya iri dengan para bebek dungu, bebek culas, pemain investasi bodong, mental maling itu. Iri itu kan kayak iri sirik gitu, tanda tak mampu kan ya istilahnya itu. Saya mampu loh, mampu. Kalau saya mau, kalau saya mau, saya bisa main ponzi seperti Anda. Oke, saya punya medsos banyak ya, termasuk channel YouTube ini. Tapi saya nggak lakukan. Kenapa? Karena ya hati nurani saya nggak mengizinkan gitu. Karena ya tahu, kalau Anda semua tahu money game skema ponzi itu seperti apa, ini untuk orang awam ya, kalian pasti menjauh gitu, menjauh dan sebisa mungkin menghindarinya. Nah, itu kategori orang normal. Tapi kalau kategorinya orang di atas normal, skema maling mereka embat. Karena yang ada di otak mereka itu apa? Cuan. Memang di dunia ini semua butuh uang, termasuk saya, nggak munafik. Saya nyari uang jajan cuma buat beli gudang garam saja, ini dari YouTube gitu kan. Ini buat uang jajan saja gitu. Nah, jadi untuk yang orang-orang di atas normal, pemain ponzi, itu mereka kesempatan. Ya udah kayak maling aja. Maling kan kalau ada motor depan rumah nggak ada orang diembat kan. Nah kayak gitu, yang penting cuan kan. Iya gitu. Nah terus dia lagi nih di sini ngomongnya gobloknya orang Indo gitu bang. WK apa ini WKK? WKWK mungkin ya maksudnya. Mindsetnya nggak nyampe. Aduh. Justru yang butak itu ya, yang mentok itu ya mindset mereka. Mereka mikirnya nggak ada tuh nyari duit yang gampang selain ponzi gitu. Padahal banyak, asal punya kemampuan saja, asal punya kreativitas, kemampuan, ya. Terus punya ilmunya, tapi jangan ilmu tipu-tipu juga gitu ya. Mindset, pemain ponzi ngomongin mindset, komentarnya aja masuk spam. Saya nggak pernah hapus komentar. Kalaupun komentar para pemain ponzi bebek-bebek dungu itu menghilang, tanya ke YouTube. Nah, YouTube punya aturan sendiri. Gitu. Komentar nggak seenak jidat lu. Pemain ponzi ngomongin mindset. Aduh, genset kali itu. Terus di sini dia lagi nih ya, ada di atasnya. Bagus om, mending kerja aja lah atau jualan hasil keringat lebih real. Itu adalah orang normal. Bagus untuk family DNN channel. Ya bagus. Tapi di bawahnya lagi, nyampah lagi, nyepam. Biasa, leader ponzi itu gak cukup sekali. Wah, masuk semua ke komentar yang ada di video saya. Masuk gitu. Supaya apa? Supaya orang awam mempercayainya dan tidak mempercayai saya. Sebetulnya saya nggak mewajibkan kalian percaya kok dengan apa yang saya katakan. Cek saja video-video saya. Selama 3 tahun membongkar investasi bodong, semua pembahasan saya terbukti. Semua aplikasi yang saya bahas dan saya katakan itu bodong, ponzi, tipu menipu, ya terbukti tipu menipu. Yang diuntungkan di awal siapa? Para pemain ponzi. Buat apa? Ada yang dibayar kalau nantinya lebih banyak yang dirugikan gitu. Buat apa membahas membayar atau tidak
kalau ujung-ujungnya banyak yang dirugikan. Buat apa? Nah, di sini seperti tadi yang saya katakan, Pfizer Health, bukan Pfizer Health sih, namanya Pfizer, oke? Nah, aplikasi penghasil uang tipu menipu ini mencatut nama Pfizer. Mereka menamakan diri Pfizer Health, gitu. Nah, untuk Pfizer sendiri itu perusahaan asal Amerika, teman-teman ya. Kan sudah jelas, aplikasi Pfizer Health ini komplotan NL, komplotan PP infrastruktur. Ya. Mungkin ke belakangnya komplotan Schneider pembiayaan PV. Gitu. Komplotan apalagi banyak lah. Nah, Pfizer, aplikasi Pfizer Health ini spesialis mencatut nama perusahaan orang lain, nama perusahaan besar. Contoh NL kekuatan hijau ditranslate tuh, lucu. Yang tadinya NL Green Power asal Itali dicatut namanya. Oke. Contoh kasus 1. Kemarin yang masih hangat PP Infrastruktur, itu asal Indonesia perusahaannya. Dicatut juga misinya sewa jalan tol, scam juga kan? Orang mencatut doang kok namanya. Untuk PP Infrastrukturnya ada. Yang asli ada gitu. Tapi ini kan komplotan penipu spesialis mencatut nama perusahaan. Terus ke belakangnya Schneider pembiayaan PV, ini 3 ya. Yang ketiga Schneider pembiayaan PV mencatut nama perusahaan Schneider Electric gitu ya. Kalau nggak salah asal Jerman tapi ada cabangnya di Indonesia kalau nggak salah gitu. Tapi intinya tetap mencatut gitu. Terus apalagi Vestas, sewa turbin angin. Vestas ini banyak sekali ya yang mengatasnamakan Vestas ini. Salah satunya komplotan mereka. Sekarang yang kelima, Pfizer Health mencatut perusahaan Pfizer asal Amerika. Kenapa saya tahu? Ya tahu lah. Tahu ya dari promosi mereka saja. Kalau ada misal aplikasi satu sudah scam, misal NL kekuatan hijau atau PP infrastruktur palsu scam. Mereka suka menandai. Misal Pfizer Health NL versi 3 misal seperti itu. Ya kan jadi tahu. Dan saking seringnya saya membongkar aplikasi penghasil uang tipu menipu, saya sudah paham benar template yang sering digunakan. Kalau ditelusuri nomor-nomor rekening penerimanya, nomor-nomor customer service-nya, itu ada aplikasi yang sebelumnya, datanya gitu. Nah, untuk teman-teman nih, ini adalah Pfizer yang asli. Websitenya pfizer.com. Nanti kita cek website Pfizer palsu, yaitu Pfizer Health, aplikasi penghasil uang tipu-tipu. Oke. Gak susah sebetulnya, asal ada kemauan, cukup cari informasi di Google. Ya, keterbukaan informasi sekarang bagus sekali ya. Bisa diakses untuk semua orang. Nah, di sini Pfizer sendiri itu apa? Ya, biasa kan bilang, saya kan selalu tampilkan bukti gitu ya, bukti informasi saya sumbernya. Kalau nggak ditampilkan, wah nggak percaya tuh. Ya, sebetulnya nggak harus percaya juga, bodoh amat nggak percaya juga ya. Nah, di sini Pfizer ini dari Wikipedia. Pfizer adalah sebuah perusahaan farmasi asal Amerika. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia. Nah, memang ada Pfizer itu, tapi bukan aplikasi Pfizer Health ini yang menawarkan investasi bodong, bukan gitu. Mereka itu mencatutnya suka yang gede-gede perusahaannya biar percaya gitu si calon korbannya. Nah, di Indonesia sendiri ada namanya Pfizer Indonesia di sini ya. Websitenya pfizer.co.id. Ada di Indonesia. Ya, yang tahu vaksin, kata saya tadi, yang tahu vaksin pasti tahulah vaksin yang namanya vaksin Pfizer. Ada di Indonesia juga, teman-teman ya. Ya, mungkin nanti kalau banyak yang ngeyel, nanti saya hubungi tuh Pfizer yang di Amerika termasuk yang di Indonesia. Saya hubungi tuh, saya kasih tahu ke mereka. Ini ada yang mencatut nama perusahaan Pfizer. Nah, berurusannya biar dengan mereka, ini kan sudah mencatut nama ya.
biar Pfizer yang asli yang menggetok Pfizer palsu gitu. Biasanya sih langsung dilaporkan ke OJK, ke kepolisian gitu, bahwa nama perusahaannya sudah dicatut. Contoh hal dulu ada aplikasi semua PH yang modusnya kesehatan juga, mencatut perusahaan atau rumah sakit di Singapura yang salah satu rumah sakitnya namanya Mount Elizabeth. Ya, banyak korbannya juga. Ya. Tapi ya gitu, ketika saya kasih tahu, ngeyelnya minta ampun tuh, ya, ngeyelnya minta ampun. Nah, jadi teman-teman, untuk Pfizer sendiri yang palsu ini websitenya, oke? Beda ya, beda. Dan seperti biasa, seperti aplikasi yang sudah-sudah, seperti NL Hijau, AGT Komer, AGT mesin iklan itu, PP Infrastruktur, terus Schneider Pembiayaan PV, aplikasinya ya. Itu mereka suka mengganti URL website. Oke. Pfizer Health juga, website yang pertama ini pfizerhealth.online lah, kayak gini ya, kayak gini. Saya cari informasi, ganti lagi seperti ini. Oke, Pfizer apalah ini ya. Yang penting mereka sudah ganti URL websitenya, link websitenya sudah ganti. Ya sama aja kayak AGT dulu, AGT Komer jadi agtkantors.com, jadi AGT Live, AGT apalah. NL Hijau saya masih ingat, pertama namanya Share Idenel, lama-lama diganti lagi jadi NL apalah gitu .com. Terus PP Infrastruktur, pertama websitenya apalah gitu, PP Infrastruktur apa gitu, lupa saya. Terus ganti lagi. Nah, ini tuh komplotan NL Hijau ya. Biasanya sih kalau komplotan NL Hijau ada spesialisnya, yang emak NL itu biasanya gitu ya, karena kan udah di NL scam ya, ngakunya sebagai korban, malah main lagi PP Infrastruktur abal-abal modus sewa jalan tol, kan di atas normal semua itu, gaya loh modus sewa jalan tol tuh PP Infrastruktur abal-abal ya. Dan PP Infrastruktur yang asli pun sudah mengetahuinya, makanya aplikasi PP Infrastruktur itu scam, kabur. Scam itu artinya penipuan, teman-teman. Ya, jadi itulah teman-teman. Ya, saya meluruskan komentar dari Bebek Dungu yang berkomentar di komentar video saya tadi, yang mengatakan perusahaannya real. Ya emang ada. Perusahaan Pfizer kan sudah jelas tadi di Amerika. Tapi aplikasi Pfizer Health nggak ada kaitannya dengan Pfizer. Hanya mencatut. Oke, smart teman-teman ya, jangan mau dibego-begoin ya, jangan mau dibodohin gitu ya. Kalau sudah tahu informasinya, terima lapang dada, berarti ini tidak baik gitu, jangan ngeyel. Oke, terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.